Shalom, salam jumpa untuk kita semua. Bersama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 di dalam perikop kutuk atas Pasur karena memenjarakan Yeremia. Pasur bin Imen, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaraan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, sebab akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan perkara yang mudah untuk mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Allah, itulah yang harus dilakukan. Meski keadaan di depan mata begitu menyakitkan dan menakutkan. Terkadang kita sendiri pun bisa marah ketika kita diingatkan telah melakukan kesalahan. Seringkali kita menyepelekan perbuatan dan menganggap remeh kesalahan kecil yang kita lakukan. Padahal itu membuat kita menjadi biasa melakukan kesalahan dan akhirnya sulit untuk diperbaiki. Bersama-sama nas kita tentang kutuk atas Pasur karena memenjarakan Yeremia. Pasur bin Immer, seorang imam pada waktu itu. Ia adalah kepala rumah Tuhan. Dan sebagai kepala rumah Tuhan, harusnya ia menjadi contoh bagi bangsa Israel. Tetapi malah sebaliknya. Pasur melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seharusnya ia mendukung ketika Nabi Yeremia mengingatkan umat Tuhan agar bertobat. Ketika ia sendiri ditegur atas perbuatan jahatnya, apa yang dilakukannya? Ia malah memukul Yeremia dan memasungkannya di pintu gerbang Benyamin yang ada di rumah Tuhan. Yeremia berbicara, dan yang membuat Yeremia berbicara adalah Tuhan, bukan manusia. Dan sudah menjadi panggilannya, ia menyampaikan kehendak isi hati Allah kepada mereka. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan mengingatkan dan menginginkan kita untuk menjadi baik, karena Tuhan tidak ingin membiarkan
kita hidup dalam kesalahan yang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Karena menjadi kebiasaan kita. Karena kita menganggap remeh ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Kita lihat apa akibat yang diterima Pasur bin Immer ketika menolak ditegur Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dikatakan dalam nas kita, ia termasuk orang yang dibuang ke Babel. Bahkan ia akan ada di sana sampai mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Pasur sebenarnya mewakili banyak orang yang percaya, yang sulit atau bahkan tidak bisa menerima teguran ataupun nasihat untuk bertobat. Tidak sedikit orang Kristen masa kini yang tidak suka mendengar seseorang menegur kesalahannya, menegur akan dosanya. Mereka pun tidak segan untuk membenci atau menghina orang yang menyatakan dosa atau kesalahannya. Bahkan mereka memusuhi orang yang menegur dan menyatakan kesalahan mereka. Bahkan sekalipun yang berkata adalah seorang hamba Tuhan. Mereka hanya mau mendengarkan firman yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Ketika firman yang menegur menyatakan kesalahan mereka disampaikan, mereka menjadi tersinggung. Mereka memusuhi orang yang telah menyatakan, menegur itu. Allah memberikan otoritas penuh kepada setiap orang yang dipilihnya untuk memberitakan firman-Nya. Melawan orang pilihan Allah sama artinya dengan melawan Allah. Posisi dan jabatan apapun di dunia ini tidak dapat menghalangi kuasa Allah. Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan bertindak menyelamatkan orang pilihannya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Yeremia. Karenanya jangan pandang remeh siapapun yang menyampaikan firman Allah. Apa yang kita lakukan? Kita harus merendahkan hati untuk dapat melihat Allah di setiap firman yang disampaikan. Dengan demikian, firman itu akan mengubah dan memberkati hidup kita. Menghargai orang yang sudah menegur dan mengingatkan kita akan kesalahan, akan dosa kita, yang membawa kita untuk kembali memperbaiki kesalahan kita. Datang kepada Tuhan, mohon ampun dan bertobat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah dan memberkati setiap hidup kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tiada pernah kami berhenti mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mengingatkan kami betapa tidak layaknya kami di hadapan Tuhan. Betapa seringnya kami berbuat dosa dan kesalahan. Firman Tuhan menegur dan mengingatkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami tetap berada pada jalan Tuhan, pada kehendak Tuhan, memperbaiki diri kami, memperbaharui hidup kami sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Biarlah kami pun senantiasa memiliki kerendahan hati
ketika kami ditegur dan diingatkan oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk menghargai, mengasihi, dan memberi maaf dan memaafkan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan.